Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 599. Apakah kamu tidak takut mati? Lu Chaojun sangat gembira dengan harapan di matanya. Namun Wu Hou, kamu tidak mencintaiku? Kamu suka uang? Aku ingin minum. Aku akan minum sampai mati. Julie melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan mulai menggosok tubuhnya. Ji Fei hampir muntah darah karena depresi. Gadis ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Sekarang sulit untuk mengatakan siapa yang memakan tahu siapa, tetapi dia tampaknya sangat tertarik sekarang dan menikmatinya tanpa henti. Saat berikutnya, apakah dia tidak takut meledak? Sayang, kamu mabuk, aku akan membawamu pergi sekarang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Lu Chaojun dengan tatapan minta maaf di matanya. Maaf, pacarku minum terlalu banyak. Lu Chaojun baru saja melihat Julie bergesekan dengan lengan Ji Fei. Itu begitu bergejolak dan membebani hingga jantungnya berdetak kencang. Sekarang saya akan mabuk dan segera pergi. Menurutku pacarmu sangat keras kepala dan banyak minum alkohol. Bagaimana kalau minum sebotol lagi? Jangan minum lagi, kali ini giliran Ji Fei yang menggelengkan kepalanya. Minumlah 1 botol dan aku akan memberimu 10 miliar. Lu Chaojun mengira Ji Fei adalah orang yang buta terhadap uang, dan ingin menjatuhkan Ji Fei dengan uang. Ji Fei menggelengkan kepalanya seperti mainan. Jangan minum, jangan lagi. Minumlah, aku ingin minum. Kamu tidak mencintaiku sebesar pria ini pada pandangan pertama. Alasan mengapa dia memberiku begitu banyak uang untuk minum adalah karena dia menyukaiku. Aku ingin minum. Aku akan tidur bersamanya saat aku mabuk. Ucap Julie sengaja berpura-pura mabuk. Ji Fei tertawa diam-diam di dalam hatinya ketika mendengar ini. Gadis ini sangat pintar, dan dia juga sangat berterus terang. Tangannya menepuk tubuhnya 3 kali untuk menyatakan semangat, dan Julie merasa lebih bahagia. Dan ketika dia mendengarnya langsung di telinga Lu Chaojun, dia juga sangat bersemangat. Cantik, minumlah, aku akan menyiapkan cek untukmu sekarang. Setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia langsung menulis cek lagi sebesar 10 miliar. Patah, kali ini, itu mengenai wajah Ji Fei secara langsung, dan rasa jijik yang lebih kuat muncul di matanya. Tidak sebaik seorang wanita. Sayang, kamu tidak bisa meminumnya. Ji Fei tampak cemas dan khawatir kehilangan Julie. Bawakan anggurnya, 10 miliar botol. Aku akan meminumnya sepuasnya. Jika aku minum terlalu banyak, aku akan tidur dengannya. Julie mendorong Ji Fei menjauh dan mulai berteriak keras. Patah. Lu Chaojun menjentikkan jarinya. Pelayan akan menyajikan anggurnya. Pelayan sudah memperhatikan tempat ini. Pada hari kerja, tidak ada seorang pun di bar pada siang hari, dan sangat sedikit uang yang dapat dihasilkan. Tapi hari ini sebenarnya ada 3 orang, dan 1 orang kaya, yang telah lama memenuhi hati mereka dengan ekspektasi, berharap bisa menjual lebih banyak minuman dan menghasilkan uang. 2 orang pramusaji langsung membawakan 6 botol Lafite yang masing-masing bernilai ratusan ribu. Tuan, anggurmu. Lu Chaojun langsung melambaikan tangannya dan memandang Julie dengan sangat sopan. Cantik, minumlah, selama kamu bisa meminumnya. Aku akan memberimu 10 miliar untuk setiap botol yang kamu minum. Sangat santai dan sopan. Menurutnya, jangankan 10 miliar, lalu bagaimana kalau 100 miliar? Setelah beberapa saat, Julie minum terlalu banyak dan dia langsung berurusan dengan Ji Fei. Ceknya kembali dan menjadi uangnya sendiri lagi.
Tapi Julie telah menjadi wanitanya sendiri. Selain itu, meskipun Anda bisa meminumnya, Anda mungkin akan mabuk setelah 1 botol lagi. Jadi dia bertindak dengan percaya diri. Julie langsung mengambil sebotol wine dan mulai meminumnya dari mulut ke mulut. Dia tidak memiliki kemampuan minum yang baik, tetapi Ji-Fei memeluknya dan membuatnya merasa seperti dia bernapas. Dia meminum anggur dengan lancar, dan dia tampak berkeringat panas segera, dan dia minum lebih lancar. Namun, dia sangat pandai berakting, tapi dia bertingkah seperti dia akan mabuk. Aku minum sebotol anggur lagi dan memberimu 10 miliar lagi. Kamu harus berterima kasih padaku, kan? Julie berkata sambil bergoyang. Ji-Fei berpura-pura sangat cemas. Ya, kamu telah menghasilkan lebih dari 10 miliar. Kita tidak bisa minum lagi. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, aku akan menyeret Julie pergi. Aku tidak akan pergi. Jika kamu iri dengan uang, aku akan terus minum. Setelah Julie selesai berbicara, dia mengambil botol kedua. Selamat tinggal, jika kamu minum lagi, pria itu mungkin tidak akan memberimu uang lagi. Ji-Fei langsung menghentikannya dan menatap Lu Chaojun, dengan semacam keserakahan di matanya. Mata Lu Chaojun berkilat jijik. Manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan. Ini tipikal hal semacam ini. Cantik, minumlah. Selama kamu bisa meminumnya, aku akan punya uang untuk diberikan padamu. Oke, aku akan minum. Julie mengambil anggurnya, tapi tidak meminumnya. Dia menatap Lu Chaojun, seolah dia tidak mempercayainya. Jangan khawatir. Aku akan memberikannya. Lu Chaojun menulis cek lagi sebesar 10 miliar dan melemparkannya ke wajah Ji-Fei. Minum. Julie langsung meminumnya, dan dia merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Minum dengan lancar, dan intensitas alkohol segera hilang. Hanya saja agar bisa berakting lebih realistis, ia sengaja menggoyangkan tubuhnya di akhir, seolah tak bisa berdiri kokoh dan hampir terjatuh. Sayang, kamu hampir mabuk, Ji-Fei berkata sambil mencoba membantunya. Tenang, aku tidak mabuk, aku bisa minum lagi. Julie mendorong Ji-Fei menjauh dan hampir terjatuh. Untungnya, dia sedang duduk di kursi, sedangkan wajahnya sudah semerah kertas merah. Si cantik sudah cukup minum. Lu Chaojun memberi 10 miliar lagi. Julie langsung meminumnya. Lu Chaojun melanjutkan. Julie terus minum. 30 miliar lagi dalam sekejap mata. Julie terlihat lebih pemalu, tapi tetap tidak mabuk, dan Lu Chaojun tetap tenang dan santai. Meskipun Ji-Fei membujuknya, dia masih menghasilkan 50 miliar. Wajah Lu Chaojun sedikit berubah. Matanya menyapu wajah Julie, dan kata nampan anggur muncul di benaknya. Namun, melihat ekspresi Julie, sepertinya tidak seperti itu. Apakah kamu ingin membayarku kembali? Berikan saja padaku dan teruslah minum. Julie memandang Lu Chaojun dan bertanya. Meskipun Lu Chaojun memiliki keraguan di dalam hatinya, mengira itu sudah 50 miliar 5 botol anggur, ditambah yang sebelumnya, itu sudah menjadi 6 botol anggur, dan dia tidak percaya Julie bisa terus minum. Tentu saja, minumlah. Lu Chaojun langsung menulis cek sebesar 50 miliar kali ini. Baik Julie maupun Ji-Fei memiliki wajah yang sangat serakah, tetapi Julie lebih lugas dan benar-benar meminum 5 botol. Ji-Fei langsung mengambil cek 50 miliar di tangannya, berpura-pura bersemangat dan serakah. Lu Chaojun benar-benar ragu saat ini. Bahkan jika dia bisa minum lagi, dia tidak akan bisa minum sejauh ini, bukan? Ji-Fei melihat perubahan ekspresi Lu Chaojun dan memandang Julie. Lebih baik tidak minum. Ayo pergi.
Tubuh Julie tiba-tiba jatuh ke pelukan Ji-Fei. Aku belum sepenuhnya mabuk, aku masih ingin minum. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Lu Chaojun. Ekspresi Lu Chaojun berubah beberapa kali, dan akhirnya dia mencibir, "Cantik, jika kamu bisa minum 5 botol lagi, aku akan memberimu 100 miliar. Nyata, Julie bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu, Lu Chaojun benar-benar menulis cek sebesar 100 miliar. Saat ini, Ji-Fei tahu bahwa Lu Chaojun menjadi gila. Tetapi dia sudah merasakannya. Dia langsung mengambil cek itu dan berkata, "Minum." Setelah mengatakan itu, dia menatap Julie. Julie langsung mengangguk, "Aku akan meminumnya." Gudong, gudong, Julie meminum ke-5 botol anggur bersama-sama. Hahaha, Lu Chaojun tiba-tiba tertawa. "Kalian sedang bermain-main dengan nampan anggur dan itu ada pada saya. Apakah kalian tidak takut mati?" Bab 600 Tanpa pandang bulu nampan anggur, dua pelayan di sebelahku terkejut. Matanya menelusuri wajah Julie dan saling memandang dengan pandangan penyangkalan. Tidak kenal aku, semua bartender dipekerjakan oleh bar, dan mereka semua saling kenal. Namun jika Julie tidak mengenalinya, bagaimana dia bisa menjadi kepala pelayan anggur? Kedua reaksi itu tidak luput dari pandangan Ji-Fei. Dua wanita cantik, apakah kita saling kenal? Saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap patuh dan mencari uang seperti sebelumnya, bahkan memiliki sedikit sentuhan ketenangan. Aura maskulin terlihat jelas, bahkan menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Hal ini membuat Lu Chaojun tercengang, dan tiba-tiba dia merasakan perasaan yang sangat familiar. Nama Ji-Fei langsung terlintas di benak saya. Matanya menyapu wajah Ji-Fei untuk memastikan dia tidak mengenali orang ini. Kalau tidak, dia akan mengira itu adalah Ji-Fei. Hanya sosoknya, kelihatannya familiar, agak mirip. Kedua pelayan itu menggelengkan kepala secara bersamaan. "Saya tidak mengenal Anda, ini pertama kalinya kami bertemu dengan Tuan." Setelah berbicara, kedua orang itu menyadari bahwa mereka terlalu banyak bicara. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Tapi Lu Chaojun sudah menoleh dengan mata marah. Ekspresi galak di wajahnya, menatap kedua pelayan itu, dan maksudnya bukanlah mengatakan omong kosong. Ji-Fei sudah melihat ke arah Lu Chaojun. "Kamu tidak boleh kalah, kan?" Langsung hanya tamparan telanjang di wajah. Sudut mulut Lu Chaojun bergerak-gerak, dan otot-otot di wajahnya bergetar 2 kali berturut-turut. Di depan 3 wanita, terutama di depan Julie, ditanyai seperti ini oleh Ji-Fei terlalu menamparkan wajahnya. Dia mendengus dingin. Uang kecil ini tidak cukup. Lalu untuk apa ini? Ji-Fei bertanya sambil tersenyum. "Saya hanya tidak terima ditipu oleh perwalian anggur." Lu Chaojun berkata dengan sangat tegas. "Kedua wanita cantik itu baru saja membuktikan bahwa kami bukan bartender, jadi saya khawatir Anda akan kecewa." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia memeluk Julie dan berkata, "Sayang, ayo pergi." Julie bersandar lembut pada Ji-Fei, dan sekarang dia begitu bersemangat hingga dia ingin berbohong langsung padanya. "Tidak peduli apa, aku pasti telah banyak membantu Ji-Fei hari ini. Dia akan sangat bahagia dan berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia hanya ingin membuktikan kegunaannya di depan Ji-Fei, dan dia hanya ingin lebih banyak berinteraksi dengan Ji-Fei. Dan sekarang dia menyadarinya." Lu Chaojun semakin marah saat melihat kedua orang itu pergi dengan penuh kasih sayang. "Pelayan, telepon manajermu." Kedua pelayan itu terkejut, dengan ekspresi gugup di wajah mereka.
Ini pertama kalinya mereka bertemu dengan pria seperti Lu Chaojun yang bisa memberikan 200 miliar untuk seorang wanita. Karena takut marah, salah satu dari mereka berani berkata, "Kami tidak bisa menghubungi manajer." "Siapa yang bisa kamu hubungi?" Lu Chaojun bertanya dengan suara dingin. Saudara Bin adalah satu-satunya yang menonton adegan itu. "Kalau begitu biarkan dia datang." "Bagus." Pelayan yang dari tadi diam sudah berlari menuju bar. Ji Fei awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia melihat Lu Chaojun bersiap meminta bantuan orang-orang di bar, dia mencibir dan menunjukkan rasa jijik, jadi dia duduk dan menolak untuk pergi. Dia ingin Lu Chaojun menunjukkan seluruh aibnya. Melihat Julie, "Sayang, kamu minum begitu banyak anggur. Sudahkah kamu mencicipinya? Bagaimana kalau kita minum bersama?" Oke, Julie sepertinya belum pernah mabuk sebelumnya. Jadi tentu saja dia tidak ingin segera pergi. Begitu dia pergi, Ji Fei akan kembali ke Liruosi. "Dan jika Anda minum terlalu banyak, mungkin ada cerita yang bisa Anda ceritakan." Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, mengulurkan tangan gioknya, dan menuangkan segelas anggur untuk mereka masing-masing. "Sayangku, ayo." Ji Fei mengangguk, dan mereka berdua mendentingkan gelas mereka, lalu minum. Anggurnya rasanya enak. Ji Fei memandang Lu Chaojun, yang sangat marah hingga wajahnya pucat dan berkata, "Jika rasanya enak, teruslah meminumnya." Julie tersenyum dan menuangkan minumannya lagi. Ji Fei tersenyum, "Ini bukan tentang rasanya, ini tentang meminum anggur gratis orang lain untuk membuatmu merasa lebih baik dan bersenang-senang sambil minum." Dia mengguncang gelas anggur tempat dia baru saja menuangkan anggur ke arah Lu Chaojun. Lu Chaojun, melihat cinta antara dua orang itu, aku mengutuk diriku sendiri karena begitu bodohnya menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang wanita. Uang itu harus dikembalikan, kalau tidak dia yakin dia akan mati. Jadi mereka berdua, Ji Fei, sudah menjadi pembunuh. Pada saat ini, langkah kaki datang dari pintu, dan kemudian seorang pria botak dengan punggung kuat dan pinggang kuat masuk. Tinggi badannya lebih dari 1,85 meter, memiliki kepala pendek, wajah hitam, cahaya terang, dan tato di lengannya. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak bahagia, karena saya baru saja bangun dari tempat tidur. Dia bertelanjang dada, mengenakan setelan celana panjang berbunga-bunga dan memakai sandal. Di belakangnya ada 7 atau 8 penjaga keamanan. Lu Chaojun melangkah maju dan memandang saudara Bin. Wali anggur ini menipu saya lebih dari 200 miliar. Kakak Bin baru saja mendengarkan perkenalan pelayan dan sudah mengetahui apa yang terjadi, jadi dia sudah siap mental. Mendengar jumlahnya lebih dari 200 miliar saja, hati saya gemetar. Tentu saja, masih ada satu kalimat yang belum terucapkan. Bodoh sekali, senyuman formula muncul di wajahnya. Tuan adalah. Suaranya kasar. Lu Chaojun, ketua grup Hongke. Wajah saudara Bin langsung menunjukkan keseriusan, dan ada ekspresi gugup di matanya. Hongke Group adalah perusahaan real estate terbesar di kota Ningjiang, dengan total aset ratusan miliar. Sebagai ketuanya, siapa yang tidak tahu bahwa Lu Chaojun adalah seorang selebritis, dan ia adalah seorang selebritis yang dikagumi banyak orang. Ternyata itu Dong Lu, saudara Bin tersenyum. Lu Chaojun sangat puas dengan reaksi saudara Bin dan mengangguk. Tolong bantu saya menangani masalah ini. Jika ada pecahan 1,1 miliar, Anda bisa mengatasinya. Mendesis,
Saudara Bin dan penjaga keamanan di belakangnya menunjukkan antusiasme di mata mereka. Mereka tahu bahwa grup Hongke kaya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketuanya begitu kaya sehingga jumlahnya hanya sepersekian miliar. Saudara Bin menoleh untuk melihat Ji Fei, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengutuk diam-diam, ternyata si idiot sebenarnya ada di sini. Beberapa orang tidak bisa tersinggung, seperti Lu Chaojun di depannya. Tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaan orang seperti ini. Dan Ji Fei berusaha keras untuk menyinggung perasaannya, itu benar-benar bodoh. Saya pikir Anda harus segera mengambil uang itu agar tidak membuat semua orang malu. Nadanya kasar dan mengancam. Namun Ji Fei tersenyum dan bertanya, jika saya memberi Anda 1,1 miliar untuk mengusir Lu Chaojun, apa yang akan Anda lakukan? Lu Chaojun tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu tenang dan tenang. Kakak Bin langsung menggelengkan kepalanya. Kalau kamu bilang begini, itu menunjukkan kalau kamu belum dewasa. Apa kamu tidak tahu levelnya apa? Hanya karena kamu mendapat uang sekarang, bukan berarti levelmu cukup. Jadi, kamu sebaiknya cepat sekarang. Lebih baik ikuti saja. Pengawal di belakang saudara Bin menggoyangkan tongkat karet di tangannya dengan sangat kooperatif. Seolah-olah dia akan bergegas dan memukuli Ji Fei sampai mati pada perintah pertama. Ji Fei menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Saudara Bin dan yang lainnya tercengang. Mereka awalnya ingin mengancam Ji Fei, tetapi mereka tidak berharap untuk menolak ancaman pihak lain. Ini agak memalukan, ini menarik. Nak, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kakak Bin langsung melambaikan tangannya. Wow, 7 atau 8 petugas keamanan segera melangkah maju dan menyerang Ji Fei. Saudara Bin menyeringai, nak, kamu akan segera tahu apa yang terjadi pada istri dan pasukanmu. Di matanya, Ji Fei sudah mati. Bersambung.